Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dunia sehingga kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini walaupun dengan keadaan virtual seperti ini. Tidak lupa juga, marilah kita panjatkan salawat kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat semua jajaran di kepanitiaan lomba kali ini, dan kepada yang terhormat kepada seluruh penonton virtual kali ini. Insya Allah di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang amal sholih. Apa itu amal sholih? Kita ambil pengertian secara kita logisnya saja ya, biar gampang gitu. Amal sholih adalah perbuatan, perlakuan, pekerjaan yang manusia lakukan kepada entah itu kepada manusia, entah itu kepada hewan, entah itu kepada tumbuhan, dengan kita melakukan suatu kebaikan kepada mereka. Mungkin kalau dalam ajaran agama Islam bisa disebut itu, kalau dengan manusia itu bisa disebut dengan hablum minannas, seperti itu. Hadirin wal hadirat yang saya banggakan dan saya cintai, mungkin ketika kita lahir di muka bumi ini, amal mana sih yang telah kita lakukan? Amal baikkah? Atau malah banyak amal buruk yang telah kita lakukan? Mungkin kita harus lebih bersadar diri terhadap diri kita sendiri. Seharusnya kita harus bisa lebih memperbaiki diri. Apalagi di keadaan pandemi seperti ini, banyak waktu luang yang bisa kita lakukan untuk lebih memperbaiki diri ke jejak yang lebih baru, yaitu berada di zona amal sholih. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah baginda yang telah mencontohkan kita untuk berbuat kebaikan. Rasulullah di zaman dulu sangat banyak kebaikan yang Rasulullah ajarkan untuk umatnya sampai sekarang, dan sampai sekarang seharusnya harus banyak amal sholih yang bisa kita contohi dari Rasulullah, seperti itu mungkin. Karena sejatinya Rasulullah adalah panutan umat kita, umat Islam di seluruh dunia. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah pun akan membalas dirinya dengan kebaikan. Dan jelas jika seseorang melakukan keburukan, maka Allah pun akan menggantikannya dia dengan keburukan. Nah, maka dari itu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak dewasa, anak milenial zaman sekarang, mungkin kita harus lebih sadar diri kepada diri kita. Yang namanya umur itu tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita harus lebih sadar diri untuk lebih memperbaiki diri ke
ke jejak yang lebih baik, yaitu kita harus berada dalam zona amal solih. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memotivasi untuk kedepannya bisa lebih menjadi diri pribadi yang bisa mencontohkan orang lain juga gitu. Ya, tidak bisa mencontohkan orang lain, bisa mencontoh untuk keluarga lah, atau teman terbaik kita, atau teman atau siapapun itu. Oh iya, mungkin terakhir, apa sih dari keistimewaan melakukan amal solih ini? Jelasnya mah mungkin banyak amal yang kita lakukan di dunia, amal solih yang dilakukan di dunia ini, ya jelas Allah akan memberikan kebaikan juga di dunia ini. Tapi mungkin banyak yang gak sadar, apa sih timbal balik dari perbuatan amal solih ini. Kita kadang gak ngeh gitu ya terhadap dari yang telah Allah karuniakan keistimewaan tersebut. Namun lebih baiknya kita lebih sadar diri, yaitu balik lagi ke diri sendiri, untuk lebih sadar terhadap diri sendiri, tentang keburukan diri sendiri, dan agar bisa memperbaiki diri untuk lebih ke depannya. Mungkin seperti itu untuk keistimewaannya, dan sebenarnya masih banyak, masih panjang, masih luas banget cakupannya tentang amal solih ini. Namun bisa kalian cari-cari lagi. Agar apa? Agar kalian ya bisa termotivasi untuk, wah, si diri ini nih harus beranjak lebih baik nih. Masa iya sih udah dewasa, udah mungkin kalau aku sih dewasa ya. belum bisa gitu beranjak ke dalam kebaikan, tapi sedikit demi sedikit insyaallah, jika kita berniat dalam hati, beritikad dalam hati untuk melakukan kebaikan, insyaallah Allah pun akan memberikan kita taufik dan hidayah kepada kita. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya banyak kata-kata yang kurang pas, karena masih dalam tahap pembelajaran. Kedepannya semoga bisa lebih baik, amin. Yumkin kafaitu bihadal kalami. Syukron ala ikhtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.